pintu ada yang mau buka gitu, strek 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 gitu. Itu pintu ada yang mau buka gitu, strek 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 gitu, Pintu yang pintu mana? rumah, pintu depan, Di pintu utama. oh belum utama yang mau masuk utama, pintu utama ruang tamu bergerak gitu kan, maghrib. Saya pikir ada tamu kan, nah saya suruh istri saya coba dicek itu, siapa tuh ada tamu. Nggak mau kata istri saya tuh, takut. Ya udah tuh saya yang buka kan, karena masih gerak kan. Iya. Akhirnya saya langsung menuju ke suara itu kan, asal suara itu. Sama pas saya buka pintunya, kan dikunci kan, saya buka nggak ada siapa-siapa. Loh, kok ada orang iseng sih bilang, tapi kok cepet banget gitu. Sedangkan rumah itu kan di pagar tinggi ya. Iya. Kalau untuk ke rumah itu harus lewat pagar, itu juga kan dikunci. Kalau dia loncat pun pasti ada bunyi-bunyi ya, bunyi orang jatuh gitu kan. Tapi ini pun nggak ada. Suara langkah kaki mungkin. Dan akhirnya tidak diketemukan yang aneh-aneh kan. Udahlah, saya nggak berpikir yang macam-macam, udah biasa lagi. Nah, sebulan kemudian saya kan tidurnya pulas sebulan itu deh, karena mungkin capek ya, karena bantuin juga di peternakan kan gitu. Pas lama-lama karena udah terbiasa tinggal di tempat yang dingin, suatu saat saya bangun jam 1 malam, bangun kok tiba-tiba ada suara nyanyi, orang nyinden, orang suara sinden lah gitu. Suaranya bagus, suaranya agak kenceng gitu, makanya saya kaget kok malam-malam ada orang yang nyanyi gitu, siapa ya gitu. Karena di pegunungan itu sepi Mang, jadi setelah maghrib itu tidak ada orang yang nongkrong di depan rumah, jarang sekali itu di Pengalengan itu. Jadi sepi banget, paling ada suara gongongan anjing aja. Makanya pas ada suara orang nyanyi itu langsung kedengeran. Saya bangun kan, loh, istri saya kok nggak ada, kemana ya? Akhirnya saya cari, ketemu istri saya dari kamar mandi. Asal suaranya itu ada di kamar mandi. Ternyata istri saya lagi main air sambil nyinden gitu. Saya juga kaget, kok tumben gitu malam-malam main air gitu kan, dingin kan, tahu sendiri. Air Pengalengan itu siang pun airnya dingin seperti es, apalagi kalau malam gitu, kok dia kuat banget gitu. Saya tegur kan, kenapa malam-malam main air? Udah tidur lagi, udah malam. Mata dia melotot gini kan, kayak yang nggak suka gitu kehadiran saya tuh. Kayaknya saya paksakan suruh tidur, kayaknya dia mau nurut tidur. Berarti yang nyindir itu si istri? Iya, ya. Nah, kayaknya biasa. Nah, suatu saat kan saya bawa pakaian banyak nih, saya dicuci dong, anehnya baju saya yang dicuci itu harus orang normal itu kan dijemur kan, di jemuran di luar ya, di bawah terik matahari tuh. Tapi kenapa istri saya menjemur baju saya itu di dalam ruangan yang gelap di lantai atas? Itu gimana ceritanya saya bilang, orang gimana mau kering kan baju saya sebanyak itu di jemuran itu nggak ada yang kering satupun, udah 1 minggu. Ya wajar aja karena ditaruh di ruangan tertutup, tidak kena cahaya matahari, jadi baju saya tuh masih basah dalam 1 minggu itu. Bisa diceritain nggak masalah itu di tempat kayak kamar atau memang Kayak ruang tamu gitu, kayak di ruang, atas tapi ya? di atas, di lantai atas. Itu saya tidak boleh naik, saya tidak boleh menginjakkan kaki ke atas. Jadi saya bingung, saya mau ambil baju, saya bilang nggak ada, bajunya masih basah semua, kenapa dijemur di atas? Kan orang lain yang jemur kan di luar gitu, di bawah terik matahari, ini tuh kenapa ditaruhnya di atas? Ya biarin aja, takut hilang katanya. Waduh, takut hilang kok, baju saya kan nggak ada yang mahal, saya bilang baju biasa. Udah diam aja katanya, yang penting mah dicuci gitu. Tapi baju saya udah habis, saya bilang kan, ini kan ada kotoran sapinya nih, masa saya pakai tidur kan nggak enak gitu. Karena saya terpaksa harus ganti baju, akhirnya saya naik ke atas, padahal saya udah dilarang, nggak boleh naik.
Saya memaksakan diri pengen tahu kan benar nggak baju saya masih Jam berapa itu basah. kejadiannya Kang? Bisa. Oh bisa. Nah saya ambil baju, akhirnya dia ngamuk, asli ngamuk, ngamuk, dia mukulin saya pegang tangannya itu, tenaganya bukan tenaga cewek, jadi pas saya pegang lepas, wah tenaganya luar biasa. Ini kenapa sih bilang saya sampai istighfar gitu kan, dia ngamuk terus sampai di atasnya mukulin saya. Akhirnya karena saya masih sadar, dalam kondisi sadar, saya udah ngalah kan, ya udah deh saya turun lagi kan, daripada nanti kejadian ada yang kedorong kan di lantai atas, di tangga kan, takutnya ada kejadian apa, saya ngalah. Akhirnya saya turun ke bawah, dia ngikutin mobil marah, saya masih dipukulin tuh di bawah tuh, masih dipukulin. Ya udah saya bilang, saya diem. Akhirnya udah beres, besoknya saya pikir kan udah nggak ada masalah ya, udah nggak ada masalah. Ternyata istri saya melaporkan kejadian pemukulan itu ke kakak ipar saya, bahwa dia dipukulin sama saya, padahal faktanya saya dipukulin gitu. Akhirnya dia ngadu ke kakak ipar saya marah sama saya, kamu berani-beraninya katanya memukul adik saya kan dalam kondisi benar, jadi saya santai aja, enggak kok, saya nggak berani mukul cewek, nggak mungkin lah saya mukul cewek. Tapi karena kakak ipar saya percaya, karena tangan istri saya itu merah, dia mukul itu kan, saya tahan, saya lepas lagi, ini bengkak bang, ini bengkak, jadi alibi dia nih buat nyalahin saya. Kalau Akhirnya Kakang ada luka nggak? bengkak saya, luka banyak sini, biru-biru di sini karena dipukulin karena dia Itu ada cakaran pukulan tuh ada, sampai celana saya sobek. Tapi karena saya biasa aja kan, ngalah gitu, ya udahlah terserah mau dilaporin ke polisi. Tadinya rencananya mau dibawa ke polsek nih saya sama kakak ipar saya, ya udah mangga dilaporin aja. Cuman nanti saya kasih tahu, saya kan tahu hukum sedikit. Akhirnya saya bilang, kakak ipar saya, nanti di polsek itu akan ketahuan mana yang disiksa, mana yang menyiksa. Nanti akan ketahuan, polisi bisa tahu. Nah dari situ sih saya kaget, jadi takut loh, itu ya ada deh nggak jadi teh, saya nggak dipukulin. Akhirnya jadi berbalik itu istri saya tuh, maksudnya gimana? Iya saya nggak dipukulin kan, kakak ipar saya jadi balik marah kan, katanya tadi dipukulin ya. Enggak kok, cuma diikat aja sama tali. Ya sama itu juga KDRT gitu. Ya sok bangga lah kalau mau dilaporin bangga. tapi memang Kang diikat sama tali. Diikat cuman nggak diikat begitu, cuman di gini doang. Ada tali sepatu yang lebar tuh sekarang, ada Karena zaman ngamuk dulu ya, Kang? karena dia ngamuk, saya pegang tangannya, saya ikat gini doang, nggak diikat gini, cuman ditakut-takutin doang. Sok kalau ngamuk saya ikat. Dia kadang nangis, kadang marah gitu, makanya saya bingung, saya ikat ya, kalau saya ikat nangis gitu, makanya saya kasihan kan, saya buka lagi, nggak mau diikut sampai gini, enggak, cuma digini-gini doang, nanti dililin-lilin gitu doang, biar tenang diem, lah. biar tenang, biar saya istighfar, saya bilang. Tetap aja kan dia ngamuk, ya udahlah. Akhirnya si kakaknya jadi bingung kan, jadinya gimana, saya mau dilaporin apa enggak? Nggak usah deh. Akhirnya nggak jadi dilaporkan. Ya udahlah, saya pikir beres kan, semua udah. Biasa beres-beres rumah aja, sapu-sapu gitu depan rumah. Nah, akhirnya saya dipanggil sama kakak ipar saya, suruh ke rumahnya, tanpa sepengetahuan istri saya. Saya lewat belakang, ngobrol lah di rumah kakaknya. Nah, di rumah kakaknya, dia bercerita gini, kok masih gitu aja ya, gitu, ngobrol ke saya gitu. Maksudnya gimana teh, kan saya nggak paham ya, karena dari awal pernikahan itu tidak diceritakan ada apa, kenapa gitu ya. Istri saya ada kelainan atau apa, nggak ada, tidak ada pembicaraan itu. Makanya saya ya udahlah terima aja kan gitu, karena setahu orang tua saya baik-baik saja gitu. Nah pas saya ngobrol sama kakak ipar saya, ternyata ada kelainan. Saya juga nggak tahu. Pokoknya selama dia berada di rumahnya, di rumah dia tinggal, itu
kelakuannya suka aneh gitu, suka aneh-aneh. Makanya saya akhirnya berterus terang ke saya, dia gitu. Jadi dia tuh emang ada kelainan. Ini si kakaknya ya? Nah, kakaknya kayaknya dia minta maaf ke saya, maaf ya nggak terus terang dari awal katanya, tapi kata orang bisa, kata orang pinter, istri saya akan sembuh apabila dijodohkan, dikawinkan lagi. Ternyata tidak gitu. Nah itu menimpa saya akhirnya gitu ya. Ya udahlah, akhirnya gimana, mau diterusin apa enggak? Ya udahlah, saya coba, mungkin saya mau ngobatin lah istilahnya kan. Ya udahlah, karena saya sayang juga kan sama istri saya, ya udahlah saya mau lah gitu diteruskan gitu. Saya mau cari obatnya lah gitu, gimana supaya sembuh lah gitu ya, normal seperti orang-orang lain lah. Nah suatu saat saya pengen ke warung nih, pengen jajan lah, kan saya nggak boleh keluar nih selama ini, nggak boleh ngobrol sama tetangga, nggak boleh ngobrol sama kakak ipar, nggak boleh. Jadi saya selama ini habis dari ngurus ternak, pulang ke rumah mandi diam nonton TV gitu kan, beres-beres. Nah suatu saat saya pengen jajan nih ke warung, kebetulan di warung itu ada warung kecil ya, makanan ringan gitu. Nah saya belanjalah ke situ, ngobrol sama pemilik warung. Dari mana, kata pemilik warung itu kan, ibu-ibu tuh. Oh saya dari Bandung. Oh Bandung, oh, warungnya di mana? Bandung Selatan. Oh Bandung Selatan di mananya? Di Dayakolot. Oh menantu saya juga orang Dayakolot, kata si ibu itu. Oh gitu, di mananya bu? Saya bilang di Bojong Asih. Wah saya juga di sana bu, saya bilang. Masa sih? Iya saya juga orang sana. Coba saya pengen tahu namanya siapa yang menantu ibu. Namanya si A namanya ya. Ternyata si A itu adalah mamang saya. Nah si ibu warung itu ternyata mertuanya mamang saya. Dari situ si ibu itu baru cerita, nanya ke saya, kok bisa kenal sama si Neng ini, sama istri saya? Kok saya dijodohin? Saya juga nggak tahu asal usulnya, cuma saya dijodohin sama orang tua. Ya kalau saya mah kan niat baik ya, saya ikutin aja. Emang kenapa? Saya bilang. Jadi dulu tuh dia punya suami, sama diperlakukan yang tidak baik juga sama istri saya ini. Suami yang pertamanya itu diperlakukan tidak baik juga, katanya dipukuli juga sama gitu. Nah terus diceraikan. Nah si mantan suaminya yang dulu punya adik, dia marah bahwa kakaknya diperlakukan tidak baik sama si saya itu, sama itu yang pertama kan. Akhirnya karena si adiknya suaminya ini preman lah, orang terkenal lah daerah situ gitu. Akhirnya dia sesumbar mau diteluh ya, apa ya namanya, mau disantet ya. Nah, saya akan santet katanya, si saya itu disantet katanya, karena dia udah punya kelainan, disantet pula gitu. Jadi dia itu menurut si ibu warung ya? Iya, jadi sekampung itu tahu katanya. Waktu si mantan suaminya itu ngomong tuh tahu sekampung itu, kamu akan saya kawinkan dengan jin air gitu, ini setan air lah katanya gitu. Ternyata bener. Lantas saya bilang tiap malam dia main air terus. Nah suatu saat kan air mati tuh, air kerannya, air dari sana, dari gunung mati. Terus istri saya jadi pendiam gitu. Saya tanya kan, kenapa diem aja, nggak masak, nggak nyuci, nggak ada air gitu ya. Saya cek kan ke kamar mandi, air penuh bang, kan ada air bak itu semeter bang, luas lah segini ada bak penuh, ember saya penuhin semua, ada air, tapi dia bilang nggak ada air. Saya bingung, ini air kan dong kalau bukan air, saya bilang kan. Wah berarti ada yang aneh nih, saya bilang kan. Adalah sehari nggak ngapa-ngapain, 2 hari diem aja bang, nggak masak, nggak makan, nggak mandi, diem aja duduk. Akhirnya ngakalin lah supaya itu air nyala lagi kan. Akhirnya dibetulin dulu airnya, akhirnya itu lagi ngucur lagi airnya kan, keluar lagi airnya tapi kecil. Nah normal lagi itu kalau air ngucur gitu kan, airnya keluar. Oh, jadi airnya harus
Iya, air yang keluar dari keran itu harus ada air. Nyetes walaupun setetes tapi harus ada air. Itu bisa baru dibilang itu ada air. Ada air. Kalau kerannya tidak keluar air, dibilang nggak ada air. Akhirnya saya ngobrol sama saudara saya kan, saya pengen ngobatin istri saya nih, gimana, ada kenalan nggak? Saya bilang, oh ada nah, ke daerah Garut, mau nggak? Ya ayolah. Akhirnya berangkatlah saya berdua ke daerah Garut. Berangkat, ketemulah sama orang yang pintar, orang pintar. Tapi bukan dukun ya, ini jadi Pak Ustadz lah gitu. Nah, jadi saya biar nggak musyrik gitu ya kan, jadi dia cuma nanya, ini gimana supaya istri saya bisa sembuh gitu, bisa terhindar dari kayak gini. Kayaknya ada syaratnya kan, saya ini coba persyaratan sok ini aja, tapi saya nggak kuat katanya, maksudnya tidak bisa menghilangkan itu gitu, hanya memindahkan saja. Agak susah juga sih. Ya nggak ada yang kuat pak, jadi udah nanya kemana-mana nggak ada yang sanggup. Apa itu, bisa diceritakan? Jadi kelainan, jadi yang ada di tubuhnya dia itu udah ngebatu gitu bang. Jadi sifatnya dia itu untuk menyakitin orang itu udah nggak bisa, susah. Dan kayak santetnya itu mungkin levelnya tinggi lah gitu. Jadi yang pas saya tanyain itu agak berat memang gitu, agak berat. Jadi udahlah, akhirnya dia cuma bisa memindahkan saja gitu. Memindahkan posisi si penunggunya itu gitu, di mana gitu. Nah udahlah, akhirnya dipindahin lah. Nah suatu saat saya kan di rumah lagi kan, di dalam rumah nih. Sebenarnya sebelum itu ada kejadian dulu. Sebelum saya berangkat itu ada kejadian lagi. Pas saya lagi di tengah rumah, saya lagi nonton TV. Karena mungkin digoyang-goyang, saya tidak panik, tidak takut, tidak apa. Akhirnya ada suara orang berbisik ke saya dengan bahasa yang tidak jelas gitu. Saya kurang paham bahasanya, dia berbisik keras di telinga saya, tidak tahu keinginannya apa. Dia cuma ngomong, saya juga cuma balas gini, silakan kalau mau main di sini, tapi jangan ganggu saya di sini tidak mengganggu. Saya merasakan ada kehadirannya gitu, cuman tidak kelihatan secara wujud gitu. Nah pas udah ngobrol gitu, dia mungkin marah sama saya, si penunggu itu. Akhirnya ada tas saya isi baju, satu koper, terbang, diangkat sama dia, terbang, dipindahin. Saya ngeliat jelas dengan kepala mata saya sendiri, si tas itu terbang sama makhluk halus. Iya, dipindahin posisinya. Oh kalau mau, saya kan untungnya saya bukan penakut gitu. Saya jadi ya sudah, kalau mau main main aja, tapi jangan ganggu saya nggak ganggu, silakan. Jadi dia nerbangin tas saya, udah saya ambil lagi, saya pindahin lagi. Sok mau main di mana, betahnya di mana, saya ambil lagi tuh tas, saya pindahin lagi ke tempat semula. Berarti saya udah tahu nih, oh berarti di rumah ini ada penunggunya gitu. Cuman dia tidak mau menampakkan diri. Saya udah tantang, sok menampakkan diri, saya pengen tahu, pengen kenal gitu kan. Tapi dia tidak, dia hanya menggerak-gerakkan barang aja lah gitu. Ya sudahlah, akhirnya saya kan berobat, saya pengen dipindahin di kemana sih maunya dia gitu. Akhirnya dapatlah obatnya, kata yang orang pintar itu, pindahin aja ke sini. Ternyata dipindahinnya ke ujung kamar mandi, jadi dia dipindahin di situ. Jadi nggak bisa keluar dari rumah? Bisa ya, maunya di situ. Jadi mungkin kalau kita mah ilmunya lebih tinggi kali ya dari si pasta itu mungkin, atau saya belum ketemu orang yang tepat lah gitu. Anehnya kalau saya kan di rumah itu diam terus ya, di rumah ya, saya kayak merasa di penjara kan. Tapi suatu saat kita suka belanja kan ke warung ini, supermarket gitu.
kabur ini nggak boleh kemana-mana sama sekali ya? Tidak boleh. Oh, karena dikekang sama si Nah, istri. kalau saya keluar itu Nggak boleh. nggak boleh. Saya mau mampir ke kakaknya, ke tetangga, nggak boleh. Jadi saya benar-benar harus diam aja di rumah. Makanya saya kan kesal kan, akhirnya suatu saat saya kabur pulang ke rumah orang tua saya. Kan dia telepon, saya pulang lagi gitu. Kalau ada masalah saya kabur. Nah, Yang tadi gimana? Yang tadi belanja. nah, misalkan kan kita kan suka belanja bulanan ya, belanja bulanan. Nah, pas keluar dari rumah itu normal bang. Jadi kalau abang mau apa dibeliin bang. Oh itu berdua ya berarti ya? Berdua. Kalau keluar berdua gitu? Berdua kan kita naik motor nih. Jauh itu perjalanan bang. Jadi dari kaki gunung itu ngelewatin perkebunan teh, terus jalan raya besar. Itu mungkin orang udah pada tahu lah sekarang itu yang ada peternakan rusa ya gitu. Jadi ngelewatin itu hampir setengah jam lah ada kalau mau ke kota itu, ke Pengalengan kotanya itu. Kalau di luar itu normal bang, jadi dia baik. Saya mau pengen apa aja dibeliin, mau baju nih beliin, sepatu beliin, mau makan bayarin. Kalau di rumah nggak akan dikasih, anehnya gitu. Makanya kok aneh ya. Jadi pas saya habis belanja itu kan saya udah dapat dong baju ya, sepatu udah ada, dibungkus saya bawa pulang kan. Saya pengen pakai, pas datang itu saya mau ambil kan barang saya yang dibeli tadi. Wah marah bang, saya dimarahin. Ngapain katanya ngambil barang orang? Lah katanya ini buat saya tadi beliin. Enggak, nanti aja. Ya udahlah, saya ngalah kan. Yang tadi dibeli itu nggak bisa diapa-apain bang. Jadi udah aja, terserah dia mau ngasihnya kapan, mau dikasih apa enggak terserah dia. Jadi yang habis dibeli itu yang buat saya itu nggak bisa saya apa-apain. Udah saya nunggu aja. Paling 2 hari 3 hari kemudian baru dikasih ini pakai gitu. Jadi barang yang kita beli hari itu tidak bisa saya langsung pakai. Alasannya apa itu? Nggak ngerti, tidak pernah ngasih alasan. Akhirnya setiap saya akhirnya kan saya kesal kan di rumah gitu-gitu terus. Ke tetangga bilangnya saya tidak memberi nafkah. Padahal saya tidak boleh bekerja. Saya tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja bang. Jadi harus saya diam aja di rumah, tapi harus menghasilkan uang. Gimana ceritanya kan? Saya tidak boleh bekerja tapi bisa menghasilkan uang. Ini logikanya udah terbalik saya bilang kan. Udahlah, akhirnya saya pura-pura kerja. Saya jalan kaki bang dari rumah supaya saya bisa keluar dari rumah itu. Saya jalan kaki dari kaki gunung, kan tidak ada ojek bang di sana itu, karena di perkampungan itu sudah punya motor semua, jadi tidak ada ojek sampai situ. Jadi saya harus jalan kaki berapa kilo ya, sekilo lebih lah. Jadi saya harus muterin dulu perkebunan teh. Itu kalau beruntung ketemu sama truk perkebunan, saya boleh ikut tuh sampai ke pangkalan ojek. Jadi saya tiap hari gitu bang, harus jalan kaki dulu. Kalau ketemu truk, naik bang ikut ke pangkalan ojek ya. Dari situ naik ojek lagi ke bawah, kan lumayan tuh jauh. Akhirnya saya benar-benar bekerja jadi kuli bangunan, kerja. Tapi ya karena tahu sendiri kan kuli bangunan berapa sih gajinya. Sedangkan penghasilan istri saya kan gede banget gitu. Bagai bumi dan langit lah gitu penghasilan dia, lumayan lah, fantastis gitu ya. Ini besar dari abang ya? Jauh banget gitu, tidak ada serespon. Akhirnya saya diledekkan gitu. Jadi saya kasih uang hasil kerja keras saya itu dari terima karena kecil. Penghasilan dia kan puluhan juta, kalau saya kan cuma seminggu berapa ratus ribu lah gitu. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting halal saya bilang kan. Udah saya kasih, dia nggak mau nerima. Udah nggak apa-apa, saya buat anak saya aja kan gitu, nanti kalau suatu saat. Nah karena saya tiap hari jalan kaki, tetangga saya selalu nanya, kok kerjanya nggak pakai motor gitu, motor nggak pernah dipakai. Saya kan di motor nih, tapi nggak boleh dipakai bang, kan aneh gitu. Kok bisa ya? Iya,
Jadi saya dikasih motor, dibeli motor baru, tapi nggak boleh dipakai. Makanya saya jalan kaki. Akhirnya tetangga saya melihat saya kan aneh gitu, punya motor kok nggak pernah dipakai gitu. Saya cuma alasan, kotor kan susah air, saya bilang, malas nyucinya. Oh gitu, ya udah tiap hari gitu nanya. Akhirnya istri saya malu kan, dengar gitu. Akhirnya dibolehin pakai motor tuh. Ya udah tuh pakai motor katanya. Kerja kan, ya kerja. Akhirnya boleh tuh pakai motor. Saya benar-benar kerja pakai motor. Tuh. Tapi pas perjalanan dia ngasih SMS saya kan, katanya boleh pakai motor kan, tapi pas di perjalanan saya di SMS, berani-beraninya pakai motor orang gitu. Aduh, saya bilang kan, saya bingung kan, istri saya kenapa gitu, tadi diizinkan saya pakai motornya, sedangkan itu juga kan motor saya buat saya, tapi kenapa dia SMS ke saya, nggak malu kan pakai motor orang. Aduh, kok gini ya? Yang dimaksud orang ini siapa ya, Kang? Tahu? Dia, motor dia. Oh, Motor dia gitu. Jadi padahal motor itu kan dibeliin buat saya. Tapi kenapa dia bilang gitu? Gak malu tuh pakai motor orang. Aduh, saya bilang ini kenapa sih, bilang ini terus ya. Akhirnya saya kan udah nggak kuat nih. Saya nggak pulang tuh. Tuh saya udah tuh kerja nggak pulang. 2 hari saya nginep di Bandung. Dia teleponin minta maaf, pulang minta maaf karena tiap hari teleponin gitu. Akhirnya kan nggak tega saya kan, akhirnya saya balik lagi ke sana. 2 hari normal bang, 2 hari normal, nggak ada yang aneh. Berikutnya begitu lagi, ngamuk-ngamuk nggak jelas. Saya bilang, akhirnya saya udah nggak tahan kan, udahlah. Akhirnya saya punya rencana untuk kabur dari situ.